الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullaha min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan selalu kita syukuri, dan alhamdulillah di tempat yang terbaik ini kita menikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tempatnya pasti di surga. Kita belum pasti, tapi kita semua pengen ke surga. Di antaranya apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan surga yang menjadi harapan kita. Pada pertemuan yang lalu saya jelaskan di mana Rubai'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah, beliau minta kepada Rasulullah setelah ditawarkan oleh Rasulullah apa yang mau diminta. Kata Rubai'ah Ka'ab al-Aslami, aku ingin menemani engkau di surga. Menemani engkau di surga. Syarat yang diajukan oleh Rasulullah adalah fa inni alaika bikasratis sujud. Fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin menemani aku di surga, ya, tolong aku agar engkau memperbanyak sujud. Ya. Artinya memperbanyak sholat sunnah. Disinilah fungsi manfaat kita supaya memperbanyak sholat sunnah. Jadi tidak hanya melakukan yang wajib saja. Atau dengan kata lain, setelah kita melakukan yang wajib, kita harus memperhatikan amalan-amalan sunnah kita. Setelah assalamualaikum sholat, sunnah kita apa? Beristighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, begitu berikutnya. Sampai akhirnya kita tutup dengan doa. Itu sunnah. Ya, justru sebetulnya yang jadi masalah dalam ibadah kita itu amalan sunnah. Insya Allah sholatnya udah oke. Tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Cuma sholat zuhurnya jam 2. Ya. Kemudian setelah sholat pengen buru-buru
kabur dari masjid. Itu sunnahnya terabaikan. Sunnahnya kurang diperhatikan. Maka supaya amalan sunnah ini juga harus menjadi amalan yang harus kita perhatikan. Dan amalan sunnah lebih banyak dari amalan wajib. Gitu ya. Amalan sunnah lebih banyak dari amalan wajib. Nah, kalau amalan wajib yang kita lakukan yang sedikit itu karena lebih banyak sunnahnya, bisa jadi yang wajib belum sempurna, maka ditambah dengan yang sunnah. Hadis berikutnya an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Sobani maula Rasulullah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawi Muslim. Rasulullah menyatakan sebagaimana Abu Abdurrahman mendengar dari Rasulullah, kata Rasulullah, alaika bikasratis sujud, supaya kamu memperbanyak sujud. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena apabila engkau memperbanyak sujud, maka sujud yang dilakukan itu Allah akan mengangkat derajat engkau. Orang kalau demen sujud, manusia demen sujud sama manusia demen banget. Biasanya kan orang begitu ya. Kalau udah demen tuh, Bapak suka nonton film India nggak? Kalau udah itu dia udah mau sujud aja tuh, ya, mau megang kakinya terus sujud. Kalau orang itu sudah menolong kepadanya, dia langsung sujud. Karena orang kalau sudah berbuat baik, kira-kira pantas disujudi kira-kira. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, kalau engkau memperbanyak sujud engkau itu akan Allah naikkan derajat engkau. Akan Allah naikkan derajat engkau. Wa hatta anka bi khati'ah. Dan dengan memperbanyak sujud itu, sujud engkau nanti akan menghapus, menghilangkan kesalahan-kesalahan. Inilah perintah Rasulullah. Jadi kalau bahasanya ngomongnya ke bumi, tapi suaranya di langit. Tadi sila begitu. Ya. Sujud itu kan ke bumi, tapi suaranya nyampe ke langit, ke arsy. Ya. Maka sujud kita ini adalah sujud yang memang Allah perintahkan. Iblis, Bapak kenal iblis? Kadang-kadang berteman juga. Ya. Iblis itu yang menjadikan dia dilaknat oleh Allah karena tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Allah memerintahkan fasjudu li Adam wasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Itu saja dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Sujud kita ini kepada Allah. Walaupun memang tadi sujud kepada Adam Allah yang memerintahkan. Apalagi sujud kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak main-main banyak sujud itu.
ya, banyak menyerah kepada Allah dengan sujud, Allah akan naikkan derajat kita, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Sudah tentu memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena tidak mungkin Bapak sholat duhur 2 kali. Ya, habis sholat duhur, sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Mau memperbanyak sujud, tidak boleh. Ya, memperbanyak sujud ini adalah melakukan sholat-sholat sunnah. Atau ada sholat yang rokaatnya terserah Bapak. Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi Bapak misalkan setelah Isya ini, selama tidak di waktu yang dilarang. Setelah Isya ini Bapak melakukan ba'diyah Isya. Lalu kata Bapak mau ngapain ya? Mau nonton TV, TV-nya rusak ini. Misalnya gitu ya. Ya sudahlah, saya mau sholat aja. Sholat apa kira-kira itu? Bisa Bapak sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Terserah. Usolli sunnatal mutlak usolli sholatan sunnah atau usolli sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah lillahi ta'ala. Gak usah disebut rakaatnya. Allahu Akbar, Fatihah terus. Ruku sujud, udah pinggang udah mulai panas ya. Nah, baru dah tahiyat akhir. Kayaknya kalau diterusin bahaya nih. Berapa rakaat? Tidak usah dihitung. Nah, itu bisa dijadikan satu model untuk melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah, alaika bikasratis sujud. Itu namanya sunnah mutlak. Tapi Bapak kalau sebutkan 2 rakaat ya atau 2 rakaat tahiyat salah. Tapi kalau Bapak tidak sebutkan tahiyat rakaatnya, ya sudah. Ruku, sujud, bangun lagi. Ruku lagi, sujud lagi, terus begitu. Baru setelah rasanya udah kelihatannya nih mau copot kaki gitu ya. Assalamualaikum, tahiyat, terus assalamualaikum. Nah itu naun min iksari sujud. Bagian dari cara menambah, memperbanyak sujud. Maka dikatakan inna nawafila wa ta'ata mimma yudhibus sayiat. Melaksanakan amalan-amalan sunnah dan ketaatan kepada Allah itu menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, makanya kan yang sering saya sampaikan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah sisa hidup ini memperbanyak kebaikan. Jadi jangan sampai sisa ini kita tidak gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka untuk menambah kebaikan-kebaikan tadi salah satunya adalah bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal muslim ayyahrus ala sholah adaan wa tatawu'an. Maka bagi orang muslim supaya menjaga sholat, baik sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Berapa rakaat paling tidak minimal sehari semalam kita sholat? 17 yang wajib. 40. Ya. Ya. 17 yang wajib, 12 rawatib, 11-nya qiyamul lail sama witir. 40. Itu di luar sholat duha, di luar sholat sunat mutlak. Ya.
Itu minimal. Jadi kalau belum bisa sholat 40 rakaat jangan mati dulu. Iya. Ya. Itu adalah cara kita untuk memperbanyak sujud. Jadi tidak mungkin hanya melakukan yang wajib saja. Karena yang wajib kita belum tentu sempurna. Untuk kesempurnaan yang wajib, maka harus ditambah dengan yang sunnah. Makanya tadi, kalau dihitung sunnah tadi, rawatibnya 12, qiyamul lailnya 11, plus witir 3. Ya. Banyak apa dikit itu? Dikit. Ya. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlalu sedikit. Hidup ini capek memang ya mestinya ya. Ya Allah. Kalau nggak mau capek, ya mati aja. Padahal mati belum tentu nggak capek. Tempelengin malaikatmu. Ya, hidup harus capek memang. Ya, hidup ini harus capek dan kita terasa lelah. Masya Allah. Ya, apalagi maghrib, belum ngapa-ngapain maghrib udah isya. Ya, isya belum ngapa-ngapain ada ta'lim seperti sekarang ini. Sampai rumah duduk sono duduk sini tahu-tahu udah jam 10 gitu ya. Belum ngapa-ngapain itu. Ya. Jam 10. Mau tidur nggak ngantuk. Ya. Akhirnya tidurnya jam 12. Bangunnya jam 5. Masya Allah. Gitu ya. Nah, maka ambil kesempatan. Ya. Karena dengan memperbanyak sujud tadi Allah akan mengangkat derajat. Takhsisus sujud biraf'i darajah wa hutis syai'a dalil ala ahamiyati shalat fil Islam fardhon kanat au nafilah. Kenapa Rasulullah dalam hal ini mengkhususkan kaitannya dengan memperbanyak sujud? Artinya ketika sujud dijadikan satu amalan yang dianjurkan Rasulullah, maka inilah pentingnya sholat di dalam Islam, baik wajib atau sunnah. Karena dalam riwayat lain kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Nanti pertama kali di hari kiamat yang akan dihisab pertama adalah tentang sholat kita. Kalau sholatnya oke, yang lain-lain mungkin ada kekurangan dianggap selesai. Tapi kalau sholatnya tidak oke, nah, yang lain-lain masih dipertanyakan. Sholat ini akan menjadi indah karena sholat ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah baik dengan Allah, insya Allah dengan makhluk lain baik, termasuk dengan manusia. Makanya seringkali dalam perintah sholat itu, perintah sholat digandengkan dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Hubungan dengan Allah harus dikuatkan dengan hubungan dengan manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabb kamu dan berkorbanlah. Jadi salat itu adalah bagian yang sangat utama dalam seluruh aktivitas kita. Karena salat itulah yang akan pertama kali dihisab. Nah,
Maka memperbanyak sujud adalah bagian yang dia dikhususkan, berarti inilah pentingnya sholat di dalam Islam, baik dia wajib ataupun sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sujud. Ini keistimewaan sujud. Riwayat lain Rasul mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aksirud du'a. Hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Jadi orang yang sujud itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling sering begini sama atasan itu paling dekat. Siap Pak, siap. Nah, jadi kan udah gini-gini aja. Ya. Itu paling dekat itu. Atau paling dekat atau dia paling takut sama dia. Siap udah berapa kali tuh kepalanya goyang-goyang. Ya. Dalam ibadah aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Maka ada perintah lain Pak ketika kita sujud. Apa kata Rasulullah? Fa'aksirud du'a. Maka ketika sujud perbanyak doa. Doa ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu ya? Nah, tambah setelah itu dengan doa. Karena ketika itu kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Apa doanya Ustaz? Terserah. Ya, pokoknya fa'aksiru, kalimatnya ketika sujud itu hamba dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Cuma memang doanya di dalam hati. Kan kalau baca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la itu tidak di dalam hati ya. Ininya harus bergerak, mulutnya harus bergerak, kedengar oleh telinga sendiri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita mau berdoa. Apa doanya? Terserah. Di dalam hati. Berapa macam doanya? Aksiru. Perbanyak kata Rasulullah. Minta banyak kepada Rasulullah. Berulang-ulang. Itu adalah tempat yang baik ketika kita sujud. Tapi jangan waktu sholat wajib. Ya. Kalau Bapak jadi imam, lalu Bapak memperbanyak doa waktu sujud. Ya, makmum udah bangun, sujud lagi lama amat. Ya. Atau makmum juga memperbanyak doa ketika sujud. Imam sudah tahiyat, hampir selesai, makmum baru tidak boleh. Jadi kapan waktu yang pas kita bisa memperbanyak sujud dan lama bersujud? Ketika sholat sendirian. Paling tidak ketika sholat sunnah. Apakah harus sujud yang terakhir? Tidak. Ya. Setiap sujud boleh. Cuma nanti kalau setiap habis sujud baca doa, takut lupa nih rakaat yang berapa maksudnya. Takut lupa. Ya. Tapi kalau kita membiasakannya pada pada sujud yang terakhir, nah sudah. Habis itu tahiyat. Nah, ini penjelasan kaitannya. Rasulullah memerintahkan alaika bikasratis sujud. Kenapa ini menjadi judul tersendiri takhsisus sujud? Karena memang dalam sholat itu pasti ada sujud. Dan artinya
di dalam Islam itu sholat adalah amalan yang paling utama. Karena sujud itu juga adalah amalan yang akan pertama kali dihisab ketika di hari kiamat. Dan ketika sujud itulah kita juga dianjurkan fa'aksirud doa, supaya memperbanyak doa. Sebab selama apa? Ya selamanya terserah. Ya. Di situ kita memperbanyak doa. Amma doanya diperbanyak atau doanya berulang-ulang. Kan gitu. Ada sunnahnya kita. Mengulang-ulang doa kita ketika sujud. Nah, itu harus dibiasakan. Ya, kalau memang setiap rokaat dan setiap sujud mau berdoa, enggak apa-apa. Tapi pastikan jangan sampai bingung ini rokaat yang keberapa. Ya, karena bisa jadi lupa. An Abi Sofwan Abdullah ibnu Yusril As'alami radhiyallahu anhu qala Rasulullah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang, tala umruhu, tapi amalnya baik. Jadi umurnya panjang, amalnya baik. Ada emang orang umurnya panjang, amalnya jelek, ada? Ada ya? Ada. Makanya kata Rasul dalam hadis lain, wa syarrun nasi tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan manusia yang paling buruk adalah umurnya panjang tapi buruk amalnya. Jadi kalau kita sekarang udah umur 60. Umur 60 itu panjang apa pendek, Pak? Panjang lah umur 60. Itu udah maksimal sebetulnya. Kata Rasulullah kan, a'maru ummati baina sittin wasab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bapak umur 60, tidurnya berapa tahun? Tidurnya orang 60. Paling tidak 20 tahun tidurnya. Kan sepertiga. Ya. Jadi kalau umur 60 tahun dikurangi tidur 20 tahun. Berarti umur berapa? 40. 40 tahun dikurangi rokoknya, ngopinya. Nah, jadi bersihnya berapa tahun sebetulnya? Bisa 20 tahun doang sebetulnya. Jadi Masya Allah. Ya. Bahkan kita lebih banyak di lapangan daripada di masjid biasanya. Iya kan? Jadi kalau kita mau ngitung, apalagi kata dokter, tidur itu 8 jam kan gitu ya. Bayangin, tidur 8 jam malam. Siang suka nambah nggak? Nambah. Berarti lebih. Maka kalau kita sekarang umur 60 tahun, sebetulnya produktifnya berapa? Nah maka Pak, supaya Bapak tidur juga beramal. Jadi Bapak kalau tidur itu betul-betul disiapkan tidur. Jangan tidur kayak keboblok. Tidur itu disiapkan, disunahkan wudhu dulu. Ya kan? Naik ke tempat tidur, disunahkan zikir dulu. Hatam Quran. Ya, bisa nggak mau tidur hatam Quran? Bisa, kulhu 3 kali.
Sebelum tidur haji dan umrah dulu. Gimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian minta ampun kepada Allah, beristighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Belum tidur juga ya terbaca sholawat apa saja. Sampai tahu-tahu ketiduran. Dan Bapak ketika memulai tidur, Bapak berzikir sampai akhirnya tidak sadar ketiduran. Ketika tidur itu nilai Bapak seperti zikir. Sampai bangun lagi. Nah, itu produktif orang tidur. Karena sebelum tidur dia siapkan wudhu dulu. Ya, kemudian zikir terus. Ini mau tidur ingat utang. Ya. Zikir, salawat sampai akhirnya ketiduran. Nilai tidurnya ketika kita sebelum tidur berzikir karena ketiduran, bahwa tidur kita punya nilai seperti zikir. Masya Allah. Jadi tidur harus di-manage juga, Pak. Ya, supaya tidur kita punya nilai di hadapan Allah. Sekaligus niat sebelum tidur mau sholat tahajud. Ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Karena hanya Engkau yang bisa membangunkan saya untuk bisa tidur. Alarm sih ngebangunin, cuma bangun alarm bunyi. Habis itu dimatiin lagi. Alarm sih jujur dia, ya disetel jam sekian, bunyi. Tapi dimatiin lagi. Makanya minta kepada Allah, ini ya Allah, tolonglah saya. Supaya saya dibangunkan jam sekian, saya mau sholat tahajud. Saya mau mohon ampun kepada Engkau. Saya mau minta kepada Engkau. Bangunnya jam 7 misalnya. Bapak sudah dapat pahala sholat tahajud. Iya, karena sudah niat. Makanya tidurnya jangan kayak kebo. Ya, enggak wudu, enggak zikir, enggak niat. Maka tidurnya tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan hidup kita ini kita hanya memiliki yang punya kita, yang kita miliki hanya amal. Duit Bapak di kantong, di mana di rekening, pas mati kagak bisa dibawa. Yang bisa dibawa cuma amal. Maka perbanyak amal karena amal kita yang nemenin kita. Jabatan kita, bedil kita yang punya bedil, ya, pistol, pangkat, ya, tidak bisa menemani kita. Yang bisa nemenin kita apa? Amal kita. Nah, maka di antaranya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kaitannya dengan sujud ini berarti kaitannya sholat sunnah dan sholat wajib itu adalah amalan yang pokok. Dan setelah itu dilanjutkan dengan apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Dengan hubungan kita dengan manusia, memberi infak, memberi sedekah, membayar zakat. Itu hubungan dengan manusia. Sebagaimana kita lakukan pada hari yang lalu kaitannya dengan udhiyah, disitulah fasolli li rabbika wanhar. Jadi sujud lama enak gak, Pak? Coba aja, enak. Ngobrol dengan Allah.
Ya Allah. Ada yang nanya, Ustaz, kalau doa minta bini 2 boleh enggak? Ya terserah ente. Asal jangan kencang-kencang, tahu kedengeran sama bini. Pokoknya doa. Kadang-kadang kan doa apa lagi gitu ya. Ya, pokoknya doa apa saja. Terutama kalau model kita yang begini ya, terutama Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah. Aku mohon kepada Engkau ridho Engkau dan surga. Insyaallah. Berulang-ulang ya Allah. Terus minta. Jadi di situ kaitannya ama memperbanyak doa atau doanya nggak banyak tapi berulang-ulang. Bisa bedakan ya? Banyakin doa, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Atau mintanya nggak banyak-banyak, satu aja, tapi berulang. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan. Terus berulang-ulang. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Dengan bahasa apapun silahkan. Ya. Ketika di situ Bapak bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang saya ingatkan, bukan ketika sholat berjamaah. Ya. Sholat sendiri baik Bapak sholat wajib silahkan. Sholat sunnah sendiri apalagi. Jangan ketika sholat wajib berjamaah. Karena kalau berjamaah nanti ketinggalan sama imam. Kalau imam yang memperbanyak doa sujudnya bisa ditinggalin sama makmum. Ya. Jadi saya lihat ada orang begitu dia sholat lama, imam kita sudah tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah, dia masih sujud, masih ada. Saya yakin ngamalin itu, cuma tidak pas momennya. Ya, dia mengalami ada waktu yang tepat untuk berdoa ketika sujud. Ketika itu dia berdoa ketika sujud. Cuma ketika imam sudah tahiyat, bahkan hampir menjelang selesai, dia masih sujud. Tidak boleh, karena kita jadi makmum itu faidar ka'u farka'u, faidas judu fasjud. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Tidak boleh kita tidak mengikuti imam atau memperlambat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kaitannya dengan umur yang panjang. Kita harapkan umur kita sudah panjang. Karena teman Bapak udah ada yang meninggal. Teman Bapak ada yang meninggal belum? Udah kan? Nah, berarti panjang dibandingkan dengan yang sudah meninggal. Maka sisa umur yang ada ini harus menjadi khairun nas. Dosa yang sudah dilakukan oleh kita, kita tinggal memperbanyak tadi ruku, memperbanyak sujud, memperbanyak istighfar. Insyaallah, innallaha ghafurur rahim. Ya, dosa yang ada pada kita, ampunan Allah lebih banyak daripada dosa kita. Yang jelas kita sudah tobat sekarang. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa jadi pikiran, fokus saja bangun jam 3 atau bangun sebelum subuh. Berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, apalagi sampai bisa menunggu syuruk. Ya. Dari subuh kita tidak pulang ke rumah, duduk di masjid sampai waktu syuruk datang, sholat 2 rakaat pahalanya haji dan umrah. Dilanjutkan dengan sholat duha, ya. Setelah itu mau ngapain lagi? Ya udah tidur aja, mau ngapain lagi? Ya kan? Jam 9 mau ngapain ya? Nggak ada kerjaannya, yang menyangkul tanahnya kagak ada. Ya sudah, tidur aja udah. Nunggu apa? Nunggu sholat. Intidorus sholat. Ada yang berpendapat
ketika kita nunggu sholat seolah-olah kita sedang sholat nilai. Jadi intidorus ada hadil intidorus sholat ba'da sholat. Jadi setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh seperti yang saya katakan tadi, tinggal nunggu sholat berikutnya. Kan kita hidup ini cuma nunggu dua hal. Nunggu sholat sama nunggu mati. Ya. Kita bekerja, Bapak bekerja itu sebetulnya bukan itu yang menjadi kewajibannya. Ya, sebetulnya aktivitas kita itu kerja itu nungguin waktu sholat. Maka begitu Allahu Akbar, udah tinggalin. Kan kita nungguin sholat. Setelah sholat, faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlihi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Habis sholat ya sudah. Bertebaran lagi di muka bumi. Sesuai dengan profesi masing-masing. Nungguin sholat lagi, sholat asar. Dan begitu berikutnya. Karena memang waktu kita nunggu cuma dua, nunggu sholat sama nunggu mati. Pas waktu sholat datang, ya masih bisa ditawar nggak? Biasanya nawar nggak? Nawar, tar dulu dah. Nah, kata malaikat maut, sholat lu boleh tawar, tapi kalau gua datang lu kagak bisa nawar. Ya, kalau mati datang, malaikat maut datang bisa nawar nggak? Tar dulu, nggak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya melatih supaya kita tidak kaget datang malaikat maut. Waktu adzan datang, jangan suka nawar. Ya. Kan saya suka mengilustrasikan begini. Kalau ada adzan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kayak pura-pura budeg lah kira-kira gitu ya. Ya. Paling nanya doang, ya udah adzan ya. Gitu doang. Ya. Tapi Bapak masih rokok gitu ya. Masih ngopi kira-kira gitu ya. Saya bayangin datang malaikat maut. Kata malaikat maut, lu gua matiin apa pergi ke masjid? Ini malaikat maut kira-kira ngomong ke kita nih. Lu gua matiin, ya, atau lu pergi ke masjid? Oh, udah ada. Bapak jawab Bapak apa? Matiin aja dah, gitu. Ilustrasi itu kira-kira. Ya. Karena panggil adzan itu yang manggil siapa? Allah. Ya. Panggilan Allah masih bisa ditawar. Tapi panggilan malaikat nggak bisa ditawar. Hebat betul malaikat maut itu ya. Oh, Masya Allah. Nah, makanya jangan sampai yang jelaskan malaikat maut itu dia makhluk Allah. Sama makhluk saja kita ngerinya luar biasa nih. Ya. Makanya kita lebih harus takut kepada Allah. Ketika Allah memanggil, ya, bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Saya kira ini yang disampaikan, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menikmati sholat dengan memperbanyak sujud dan ruku. Ya. Karena bagaimanapun inilah amalan yang sangat istimewa dari seluruh amal yang ada, bahwa sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Dan ketika kita sujud, Allah naikkan derajat kita. Dan Allah hapus kesalahan kita. Apalagi dalam sujud, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menambahkan atau bertanya? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.